إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ada sebuah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, dakhala rajulun al-jannata fi dhubabin wa dakhala rajulun nara fi dhubabin. Ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada orang masuk neraka pun karena seekor lalat. Kemudian hal itu diceritakan dan ditanyakan, kenapa pula orang bisa masuk surga karena lalat, dan kenapa pula orang bisa masuk neraka karena lalat? Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kemudian menceritakan tentang kisah dua orang laki-laki. Dia mengatakan, marra rajulani muslimani ala qaumin ya'kufuna ala sanamin. Jadi ada dua orang yang lewat di sebuah perkampungan, di situ ada berhala, dan orang tidak bisa lewat dari kampung itu kecuali harus berkorban kepada berhala yang merupakan sesembahan orang kampung itu. Kalau tidak, maka tidak akan diberi jalan. Akhirnya kemudian lewatlah salah satu dari kedua orang itu melakukan safar, dan tidak ada jalan kecuali harus lewat kampung yang ada berhalanya itu. Maka ditahanlah orang ini. Kemudian orang-orang pun mengatakan, qarriba li sanamina qurbana. Kalian berdua tidak boleh lewat kecuali kalian harus berkorban untuk patung-patung kami ini. Maka salah satu dari keduanya mengatakan, la nusyrik billahi syai'an. Tidak mungkin kami menyekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, qarriba ma syi'tuma walau dubaba. Pokoknya kami tidak tahu, yang jelas kalian berdua harus berkorban untuk berhala kami walaupun seekor lalat. Kemudian berundinglah dua orang ini, gimana ini? Kalau kita tetap kemudian berkorban untuk berhala ini dengan seekor lalat, tentu kami atau kita telah menyekutukan Allah. Tapi kalau tidak, mereka tidak akan memberikan jalan kepada kita, atau boleh jadi kita akan dibunuh. Akhirnya kemudian sepakatlah keduanya untuk tidak berkorban, karena ini kesyirikan masalahnya. Akhirnya kemudian marahlah orang kampung itu ketika dia hendak melanjutkan perjalanan dan tetap ingin lewat situ karena tidak ada jalan lain. Dibunuhlah salah satu dari dua orang ini, dan yang dibunuh ini Allah takdirkan masuk surga. Kemudian kawannya, karena melihat kawannya dibunuh gara-gara tidak mau berkorban walaupun dengan seekor lalat, ketakutan dia. Akhirnya kemudian dia pun fa'aqada dubaban fa'alqahu ala sanami fadakhalan nar. Akhirnya dia pun menangkap seekor lalat, kemudian lalat ini dilemparkan ke patung berhala yang disembah kaum itu. Kemudian dia melanjutkan perjalanan, dan Allah takdirkan di tengah jalan dia jatuh kemudian meninggal. Fadakhalan nar, Allah masukkan ia ke neraka. Lihat, sebenarnya kalau dia mengikuti sikapnya seperti kawannya, tidak mau menyembelih walaupun dengan seekor lalat kepada berhala, kemudian dia sampai dibunuh, maka orang ini pastikan masuk surga. Tapi ketika kemudian dia menangkap seekor lalat kemudian melemparnya ke berhala itu, berarti dia telah mendatangkan dosa yang sangat besar, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kurban itu adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki.
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Allah. Fashalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua dikisahkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jadi suatu ketika terjadi gerhana matahari di zaman Rasul. Belum pernah terjadi gerhana matahari total di zaman Rasul kecuali kala itu, sehingga Rasul ketakutan dan juga para sahabat disangkanya mau kiamat. Lah ketika kemudian terjadi gerhana itulah Nabi SAW sholat. Kemudian setelah sholat gerhana, kemudian Nabi SAW sebelum khutbah diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla peristiwa-peristiwa yang akan berlaku. Diperlihatkan neraka dan para penghuninya. Salah satunya kata Nabi SAW, "Urida alayya kulla syai'in." Telah ditampakkan kepadaku segala sesuatu. Salah satunya, "Fa uridat alayyal jannatu wa uridat alayyan nar." Surga dan neraka ditampakkan kepadaku. Kata Nabi SAW, "Fara'aitu fiha." Aku melihat di dalam neraka itu imra'atan min Bani Israel, seorang perempuan dari perempuan-perempuan Bani Israel. Tu'adzabu fil hirratin laha rabatatha. Dia diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka karena seekor kucing yang disiksanya. Falam tut'imuha walam tada'ha ta'kul min khasha'isil ard. Di mana dia memiliki dan merawat seekor kucing tapi tidak diberi makan, sehingga kucing ini karena terkurung terpaksalah dia menangkap rayap-rayap yang lewat di sekitarnya saja. Mungkin ada semut ditangkap dimakan, ada kecoa ditangkap dimakan, ada binatang-binatang kecil yang kebetulan lewat di situ. Karena dia tidak bebas, dia tidak diliarkan, dia sengaja kemudian dikandangkan tetapi tidak diberikan makanan, tidak diberikan minuman, sehingga dia mati kelaparan ataupun mati kehausan. Berarti wanita ini telah menyiksa binatang. Makanya Nabi SAW, "Udzibatim ra'atu fi hirratin habasatha." Seorang wanita ini masuk neraka gara-gara seekor kucing yang ditahannya. Masyurah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat, terkadang ada orang hobi binatang. Anda boleh hobi binatang, hobi kucing, hobi ayam. Yang jelas binatang itu bukan binatang-binatang yang diharamkan, seperti anjing, babi gitu ya. Tetapi ingat, ada hak-hak binatang. Mereka juga sama dengan kita perlu minum, mereka juga sama dengan kita perlu makan, perlu menikah, perlu senang. Karena ketika seseorang kemudian berbuat baik kepada binatang, maka jaminannya juga surga. Makanya Nabi SAW ketika melihat ada kambing yang disiksa dan hendak disembelihnya, Rasul mengatakan, "Apakah kau akan membunuhnya 2 kali? Sudah kau siksa, kau sembelih," itu bahasanya. Jadi Islam itu sempurna mengajarkan bagaimana kasih sayang kepada binatang. Bahkan dalam pasukan perang, ketika ada seorang sahabat kemudian mengambil salah satu anak burung karena mungkin dingin dipelihara gitu ya. Sama dengan kita kalau ada lihat burung cantik ada anaknya kemudian kita bawa pulang. Tiba-tiba ketika sahabat ini mengambil salah satu anak burung itu, induk burung ini putar-putar di langit mencari anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang telah memisahkan anak dengan induk burung itu, kembalikan anak itu ke tempatnya. Begitulah kasih sayang Nabi SAW kepada binatang. Dari sini juga ada faedah yang sangat besar, bahwa terkadang ada dosa-dosa kecil, bukan dosa besar, ataupun terkadang ada dosa-dosa besar yang dianggap kecil.
Makanya Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Terkadang ada manusia itu menganggap perkara-perkara itu remeh, padahal di sisi Allah perkara itu besar. Seperti di sini, apalah seekor lalat, apalah seekor dubab, seekor ulat, seekor lalat, apalah itu binatang kecil. Tidak ada orang yang mengkonsumsi lalat. Bahkan jijik kita melihat lalat. Tapi kenapa pula seekor lalat ini bisa memasukkan orang ke neraka? Ya tadi kisahnya, karena seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah dan berkorban kepada selain Allah dengan seekor lalat. Dari sini banyak dosa-dosa yang mungkin dianggap remeh manusia. Ini kan lalat saja. Bukan masalah lalatnya, tapi masalah niat kita ini, ibadah kita ini diselewengkan kepada selain Allah. Makanya ada perkara-perkara kecil yang tidak sadar masukkan orang ke neraka. Ini diantara faedah hadis tentang masalah dua binatang penyebab orang masuk neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.